Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi assalatu wassalam, yang dengannya Allah mengeluarkan kita dari gelapnya kejahiliaan kepada terangnya hidayah, iman, ilmu, dan pengetahuan. Mudah-mudahan cinta kita kepadanya tidak lekang oleh panas, tak laku oleh hujan, apalagi syubhat-syubhat yang berseliweran. Mudah-mudahan Allah kokohkan kita dengan ilmu dan iman sehingga tidak terpengaruh oleh pergantian musim dan zaman. Ma'asyiral kiram, kembali kita setelah mengetahui sekelumit tentang penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama ini dalam beragama, yang siapa yang bertolak dari landasan ini insyaallah terbang dengan aman dan selamat sampai ke surga dengan izin Allah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Oleh itu, maka kita kembali mengaji, mudah-mudahan semakin mantap iman di hati. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ya, rahmat Allah itu penting bagi kita, karena kita tak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka kenapa orang yang meninggal selalu kita ucapkan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, karena tidak masuk surga seseorang kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan Nabi SAW mengakui pula, wala ana laula ayataghammadani Allahu birahmatih, saya tidak masuk surga kecuali karena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, bukannya amal kita. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib kita belajar empat masalah. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Masalah pertama, mesti kita belajar ilmu. Al-ilmu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau dimaksud ilmu, bila dikatakan al-ilmu, maksudnya ada ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Sebab ilmu duniawi ini tak dipelajari pun pandai juga orangnya. Buktinya dasar-dasar ilmu duniawi ini ditemukan orang tanpa ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kimia ditemukan, ilmu fisika ditemukan, ya kan? Ilmu elektronik ditemukan oleh manusia karena sudah Allah ciptakan di bumi ini. Tapi kalau ilmu agama bisa diciptakan sendiri? Nah, bahkan dilarang membuat agama sendiri. Dilarang apa ya? Dilarang enggak? Dilarang. Apa namanya? Bid'ah hasanah. Lupa tonton kaji namanya bid'ah hasanah. Tetap dilarang dalam beragama, dilarang. Makanya, tapi kalau ilmu duniawi disokong, disuruh untuk mengejarnya selama tidak bertentangan. Jadi kalau kalimat ilmu bila disebut maksudnya adalah ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i yang menyelamatkan. Kalau ilmu duniawi tidak. Itu Fir'aun dengan segala kemajuan ilmu teknologi di masa beliau, di masanya tak selamat dia. Kan tak selamat dia dengan segala kekuasaan, tak selamat. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah ilmu syar'i. Dan ilmu itu ada dua macam. Ada yang mempelajarinya fardu ain dan ada yang mempelajarinya fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah ilmu syar'i itu, yaitu mengetahui pokok-pokok dasar
agama yang tidak mungkin orang beragama kecuali dengannya, wajib hukumnya. Tapi kalau yang sifatnya kamaliyat atau penyempurnaan, aksesoris bahasa kita ya, mempercantik ini, itu bisa saja hukumnya sunat. Tapi kalau yang tak tegak agama kita, tak masuk surga kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Ma'asyiral kiram, wa huwa ma'rifatu, dia sebutkan yaitu ma'rifatu, sudah kepada ni, yaitu ma'rifatullah. Ilmu yang dimaksud oleh beliau itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas cukup panjang bahwa beriman dulu, ya, beriman kepada Allah, Rasulnya, kepada Al-Quran, kitab-kitabnya. Habis itu baru kita belajar Al-Quranul Karim, belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan belajar dulu baru beriman, nanti tidak jadi beriman, kita sudah mati. Jelas? Dan inilah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman salaf sampai khalaf, bahwa mereka beriman dulu pada Allah, beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pesan Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengutus para da'inya. Apa yang dikatakan? Apabila kamu seperti Muaz ketika diutus Yaman, kamu akan datang ke suatu kaum ahli kitab, ahli Alkitab. Nah, apa yang harus aku serukan? Serukan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Pokok beriman dulu. Kalau udah terima baru berilmu tentang wajib salat. Kalau sudah mau salat, beritahukan dia mesti berzakat dan seterusnya. Jangan nanti kita mau Islam enggak? Mau belajar dulu ya, kenali dulu Allah dengan segala sifat-sifatnya, nanti baru sudah jelas, nanti baru tidak itu terbalik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang pertama kewajiban seorang mukallaf adalah beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah kita beriman, maka yang pertama kita pelajari adalah al-ilmu, yaitu ilmu syar'i, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenali nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami, dan mengetahui agama Islam ini. Jadi kita setelah beriman, setelah masuk Islam, jadi mukallaf kita yang mesti kita pelajari atau mesti kita pelajari ada 4 masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil, dengan dalil-dalil. Dalil-dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam hal ini tidak bermanfaat kita sekedar taklid saja. Tidak bermanfaat sekedar taklid. Naam. Karena taklid itu derajat paling rendah. Derajat paling rendah dalam beriman, bukan hanya karena ikut-ikutan, mesti dengan ilmu. Naam. Karena salah satu syarat daripada kalimat tauhid itu adalah al-ilmu. Adalah al-ilmu. Mesti berilmu. Kalau tidak, karena tanpa ilmu kita tidak akan yakin. Dan tidak yakin itu tidak mau kita tunduk. Kalau tak tunduk tak akan taat. Kalau tak taat tak mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak menerima tak akan cinta kita padanya. Kalau tak cinta kita tidak ridha dengan kalimat itu. Jelas? Maka syarat-syarat ini bertali-kali dan semuanya. Jadi ilmu melahirkan yakin, yakin melahirkan cinta, cinta melahirkan tunduk, tunduk melahirkan taat, taat melahirkan menerima apa yang datang dari Allah, dan kalau sudah terima kita akan ridha. Nah, inilah yang menyebabkan tegaknya kalimat la ilaha illallah. Jadi segalanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak dengan ilmu, kita tak akan yakin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah kita bersyahadat,
ya, bahkan kita mesti belajar mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dinul Islam. Oleh sebab itu, siapa yang tidak mau belajar, berpaling dari pelajari agama Allah ini, bisa-bisa dia keluar dari agama Islam, karena dia tidak tahu ternyata syirik dianggapnya tidak syirik. Kadang-kadang perbuatan atau perkataan kufur dianggapnya tidak kafir dan sebagainya, dan akan berujung dia memang akan insalakha, menanggalkan diri daripada agama ini. Karena kalau anda berilmu, dia tidak akan yakin dan dia tidak akan menerima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, ini masalah yang pertama yang mesti diketahui oleh kita, bahwa kita mesti mengenal Allah, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Berarti agama kita dia adalah agama berdalil. Jadi bukan agama atas pendapat saja. Sebagian orang mengatakan, oh tidak pernah di kalangan sahabat nanya dalil, katanya dia itu bid'ah, tapi tidak apalah bid'ah hasanah gitu bilang kan. Kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya yang bicara seperti ini rata-rata adalah orang yang punya wawasan keislaman, tapi rata-rata tidak berilmu tentang Islam. Wawasan saja. Jadi dikatakan menanya dalil itu tidak ada di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah kekeliruan yang luar biasa, ya. Kalau dikatakan tidak, mereka minta dalil atau membukakan dalil. Lalu di mana mereka nak menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Kemudian dalam setiap masalah mereka tanyakan dan mereka landaskan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang belajar dengan sungguh-sungguh, belajar hadis Nabi, belajar tafsir Al-Quranul Karim, tahu dia bahwa agama ini berdiri di atas dalil. Dan dalil itu bukan perkataan saya, tidak, bukan perkataan Ustaz Sianu, tidak, bukan perkataan imam ini, tidak, tapi perkataan Allah, dan yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Mesti diketahui, yaitu setelah diilmui mesti diamalkan. Karena ilmu tanpa amal, tentu tahu sendirilah. Sudah selama kita belajar kebalikannya. Fadlu ilmi salah ala ilmi khalaf, kemudian iqtida'ul ilmi al-amal, dan sudah masyhur di dalam pepatah Arab, al-ilmu bila amal kasyajara bila thamara. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah.